Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar semuanya? Syukur Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kuliah perdana mengenai penjaminan dan pengendalian mutu atau kualitas. Ya. Jadi kuliah ini adalah kuliah perdana kita. Ya. Syukur Alhamdulillah kita berjumpa semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang lagi di kelas saya, di kelas penjaminan dan pengendalian mutu di semester 5 ya, atau semester 7. Oke, jadi sebelum kita mulai, kita ucapkan selamat datang pada semuanya. Semoga kuliah kita bisa kita mulai dengan istiqomah sampai selesai. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Jadi kita belajar hari ini tentang pondasi kualitas. Apa itu pondasi? Pondasi itu adalah apa namanya bagian yang menopang sesuatu yang harus kuat sebelum diletakkan bagian-bagian yang lain. Jadi saya harap ini menjadi dasar kita untuk kuliah-kuliah kita selanjutnya. Kita lihat bahan kita ya. Nah, sebelumnya kita ingatkan mengenai aturan kelas ya. Aturan kelas kita seperti apa? Saya pikir sudah berapa kali berjumpa dengan saya, jadi tidak perlu begitu banyak detailnya. Tapi ini cuma mengingatkan bahwa semua tugas ya, saya ingatkan ya, semua tugas itu harus dikerjakan dengan tuntas ya. Setiap minggu kita ada tugas. Jadi tidak ada lagi tugas yang dikirim setelah misalnya 3 minggu sekaligus tiga, 5 minggu sekaligus lima. Yang mengirim tugas apa namanya berjadi berkumpul jadi satu kali itu tidak kita anggap sebagai mengirim tugas. Jadi yang dikirim hanya yang dinilai hanya yang tugas yang terakhir yang dikirim pada minggu tersebut ya. Di tugas pertama selesai minggu pertama atau awal minggu kedua sudah harus dikumpulkan ya. Jadi tidak perlu kalian tanya ini berapa lama dikerjakan ya. Dan ini tugas kelompok tetap kalian kerjakan, tetapi untuk submission atau pengumpulan itu sendiri-sendiri. Seperti biasa, tugas dikirim oleh yang bersangkutan dengan email yang menunjukkan nama yang bersangkutan. Tidak boleh ada nama alias atau nama palsu, ya. Kalau ada yang seperti itu tidak dianggap mengirim, ya. Kemudian proporsi penilaian seperti biasa kita ada project ya, kemudian ada UTS UAS dan tugas. Nah, tugas ini proporsinya cukup besar ya. Jadi jangan sampai eh, me- menganggap bahwa tugas ini tidak penting. Jadi semuanya penting, tugas penting, kehadiran penting, TS UAS penting, dan project juga penting. Jadi project ini biasanya tugas-tugas kelompok kita nanti kategorikan yang mana berupa project. Oke, selanjutnya kita lihat yang di sini kalian perhatikan, ini gambar apa nih? Ya, bisa diingat-ingat? Sudah cukup? Apa kira-kira? Nah, jika Anda datang ke tempat ini, ke kedai ini, ya, yang ada tulisan Richeese Factory, kira-kira apa yang ada dalam benak pikiran kalian pada waktu memesan ini? Apa coba? Ya, sudah anu kan, dibayangkan? Nah, saya tunggu, bayangkan dulu, jangan usah dijawab. Oke, sudah? Bayangkan apa yang kira-kira akan muncul kalau kalian pesan ini. Oke ya, sudah cukup dibayangkan. Oke, sekarang kalau misalnya yang diberikan adalah ini, ayam penyet. Tadi kalian datang ke kedai Richeese Factory yang dikeluarkan pada waktu kalian memesan oleh si petugasnya atau kasirnya, itu ada ayam penyet. Ayam penyet juga sedap, masakan nasional juga, ya kan? Ada cabenya, ada apa namanya ketimunnya, ada tahu tempenya. Ini juga sedap, ya enak lah, ya. Tapi kira-kira apa yang Anda pikirkan jika diberikan ayam ini, ayam penyet, padahal yang kalian pesan adalah ayam ricis.
Oke, enak juga ukurannya besar. Apa kira-kira yang kalian akan pikirkan? Pertama, kalian apa? Akan kecewa, ya kan? Saya pesan ayam ricis, kok datang ayam penyet. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan ekspektasi. Tadi di bayangan pikiran kalian itu ayam ricis itu seperti apa? Ada crispy-crispy-nya, kemudian ada rasa-rasa khas gitulah, ya kan? Ada juga keju-kejunya. Dan ini yang menyebabkan apa? Pelanggan menjadi kecewa. Yang diharapkan tidak sesuai dengan yang kenyataan. Nah, ini dikatakan tidak memenuhi harapan customer. Apakah ini berkualitas? Nah, ini tidak berkualitas, walaupun ayam ini enak juga. Jadi kualitas atau quality itu adalah apa? Harapan dari customer tadi. Jadi kalau dia sesuai dengan harapan customer, maka produk atau jasa tersebut dikatakan berkualitas. Kalau tidak sesuai dengan harapan, kita dengan sederhana mengatakan ini tidak berkualitas karena tidak sesuai dengan harapan saya. Jadi itu adalah definisi kualitas yang sederhana ya. Sudah diingat, kualitas adalah harapan dari pelanggan. Kalau tidak sesuai dengan harapan pelanggan, tidak berkualitas. Oke. Nah, mestinya ayamnya seperti ini kan? Jadi kalau ayamnya yang diberikan kepada yang memesan tadi, ayamnya agak pedas-pedas manis gitu ya. Kemudian dikasih keju-kejunya. Kemudian ada seperti inilah, ada tulisan Ricis Factory-nya. Nah ini berkualitas karena yang dipesan adalah ayam ini. Tapi kalau misalnya kalian beli ayam penyet dan diberikan ayam penyet, itu juga berkualitas karena sesuai dengan permintaan. Nah ini kalau tidak sesuai dengan permintaan, maka dikatakan tidak berkualitas. Nah, sesederhana itulah definisi dari kualitas. Jadi keinginan customer apa, yang didapat dari customer seperti apa. Nah, itu harus match. Maka dikatakan itu adalah berkualitas. Oke. Nah, itu yang akan kita pelajari, ya. Jadi sederhana itu kualitas itu digambarkan. Oke. Deskripsi kuliah kita adalah seperti ini. Ya, ini adalah mata kuliah wajib ya untuk mahasiswa teknik industri yang membahas konsep dari mutu atau kualitas dan perkembangan dimensi-dimensinya. Kemudian bagaimana cara menjaminnya dan proses perancangannya. Peta-peta kendalinya, analisis kemampuan atau kapabilitas proses, sampling, perbaikan mutu, dan sebagainya. Oke, ini adalah deskripsi kuliah ini. Nanti kalian baca lagi ya. Nah, untuk kuliah malam ini ya, diharapkan kalian akan memahami apa itu beda antara quality assurance atau QA dan quality control atau QC. Satu ada assurance, satu ada control ya. Kemudian menjelaskan kenapa kualitas itu ada sebelum produk dibuat. Jadi sudah kita bayangkan ya, kita belum tunjukkan barangnya, kita belum dapat barangnya, sudah ada kualitas itu. Keinginan itu ada ya. Sebelum produk dibuat, ternyata kualitas sudah ada ya. Kemudian menghubungkan kualitas assurance dengan keberhasilan bisnis dan memberikan contoh praktis QA/QC di industri. Nah, ini yang akan kalian pahamin mestinya pada saat nanti setelah kuliah ini. Nah, ini adalah referensi yang kita pakai ya. Jadi ada beberapa sebenarnya banyak mengenai kualitas. Yang kita pakai paling nanti untuk statistik itu yang nomor dua ya Douglas C. Montgomery. Nanti ini kita berikan anunya soft copy-nya. Kemudian ada juga Juran, ada juga Arman, ada juga macam-macam lah ya, ada nih ya. Tapi yang terutama kita untuk quality control kita akan gunakan buku yang nomor dua ya. Reference-reference yang lain di luar ini bisa juga kalian gunakan ya se- sebagai penambah atau juga yang lebih mudah dipahami ya. Jadi ini bebas saja, tapi kita akan menggunakan buku nomor dua untuk kualitas kontrol, quality control. Nah, sekarang kita kembali ke definisi. Tadi kualitas kita katakan apa tadi?
keinginan customer. Nah, ini contoh definisi yang lain juga banyak ya. Jadi kalau dari American National Standard Institute atau ANSI, kualitas itu adalah kemampuan memenuhi keinginan. Jadi kan keinginannya ayam ayam tadi ayam eh, cheese factory. Nah, keinginannya seperti itu. Bisa dipenuhin nggak? Nah, kalau dipenuhin berarti berkualitas. Kemudian menurut SNI, Standar Nasional Indonesia, kualitas itu artinya memenuhi keinginan, kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Kembali lagi dengan keinginan, ya. Kemudian yang berikutnya ada dari buku kamus mengatakan sesuatu yang excellent yang mempunyai eh, mempunyai sesuatu yang dimiliki produk tersebut. Excellent lah, kan? Dikatakan sebagai quality. Atau menurut Crosby, memenuhi persyaratan. Nah, jadi yang kita bahas tadi, ayam apa nama ayam British memenuhi persyaratan, maka itu berkualitas. Conform to requirement. Atau menurut Juran fitness, sesuai dengan penggunaannya. Contohnya yang sederhana kalau kita beli mobil, ya bisa dipakai mobil tersebut, ya kan? Kalau dia motor bisa dipakai motor tersebut. Itu dikatakan fitness, ya. Ada lagi menurut Oakland, menyenangkan customer. Nah, kalau kita dapat sesuai dengan harapan, pelanggan akan senang, gitu kan? Delighting customer. Ada lagi menurut Deming. Deming mengatakan apa? Memenuhi keinginan customer yang sekarang ataupun akan datang. Ya kan? Kemudian ada lagi menurut Taguchi. Taguchi ini adalah relatif dengan Lost Society. Ini agak rumit kalau Taguchi. Lost Society dihubungkan dengan eh, produk life cycle. Ya, apa itu? Nah, itu agak rumit. Ya. Kemudian yang berikutnya menurut Ford. Ya, quality itu adalah apa? Ke adalah memenuhi keinginan yang digambarkan dalam drawing, spesifikasi, dan dokumen. Ya, jadi menurut Ford. Kemudian menurut Ford juga, ya, customer eh, ad- mendefinisikan quality adalah bahwa produknya ingin produk yang servis yang eh, sepanjang masa memenuhi keinginannya. Jadi misalnya nih Ford ini kan bikin mobil. Jadi mobilnya itu terus-terusan memenuhi keinginan pelanggan. Ya, mau dipakai panas bisa, dipakai kehujanan bisa, kemudian jalannya agak kurang bagus bisa. Jadi memenuhi keinginan pelanggan. Nah ini kalau dari kita lihat definisi ini secara garis besar, semuanya mengacu kepada apa? Keinginan pelanggan, memuaskan pelanggan, ya kan? Memenuhi spesifikasi. Nah, itu adalah definisi dari quality. Jadi kalau menurut saya, quality itu seperti yang tadi saya gambarkan, memenuhi keinginan pelanggan. Kalau itu tidak dipenuhi, maka tidak berquality. Nah, sekarang apa sih pentingnya quality itu? Kalau kita lihat satu mata uang, itu ada dua sisi, ya. Ada gambar Garuda, ada tulisan rupiahnya, ada tulisan angkanya, ya. Jadi quality, kalau kita lihat dari sisi produser atau yang membuat, dan sisi customer yang membeli atau menikmati produk tersebut, maka ini ada dua hal yang penting yang tidak bisa dipisahkan antara sisi customer dan sisi produser, ya, mengenai quality. Apa itu? Coba. Kenapa sama-sama penting quality buat kedua pihak ini? Kita sebagai pembeli atau juga pihak yang membuat produk tersebut. Kita lihat seperti ini, ya. Nah, sebagai pihak customer, kalau barang itu berkualiti, maka akan timbul kepuasan. Produk sesuai dengan harapan, ekspektasi. Misalnya kita ini nasi uduk ya, enak, higienis, praktis. Kemudian dari segi keamanan dan kenyamanan, nasi uduknya higienis, ayam gorengnya halal, crispy. Kemudian dari segi nilai uang, merasa uang yang dikeluarkan itu sepadan. Kalau nasi uduknya 10.000 tapi enak, wah itu luar biasa. Berarti uang 10.000 betul-betul worth it kata anak-anak sekarang. Berapa namanya? Berharga sesuai dengan yang dikeluarkan. Kemudian dari segi loyalitas. Nah, kalau puas,
maka pelanggan akan beli lagi dan merekomendasikan. Ini dari segi sisi pelanggan. Pentingnya pelanggan, pentingnya quality dari sisi pelanggan. Dari segi si pembuat, si produser, ya, quality itu penting, ya, akan mencakup namanya efisiensi biaya. Jadi kalau barang yang kita buat itu semua bagus atau yang rusak itu sedikit, maka akan mengurangi waktu perbaikan, mengurangi scrap, mengurangi biaya penukaran dan sebagainya. Contohnya tadi ayam apa nasi uduk. Kalau nasi uduknya itu misalnya pas dibikin kelempekan, otomatis nggak bisa dijual barangkali ya. Diulang lagi buatnya, kan biaya lagi. Atau sambalnya eh, terlalu apa namanya pedas, pelanggan komplain, ditukar lagi. Jadi quality ini menyangkut sesuatu yang bisa membuat efisiensi itu lebih bagus, ya. Kemudian produktivitas meningkat, ya. Tadi kalau misalnya nasi uduknya dibuat dengan rumus yang sesuai langsung jadi, sambalnya juga enak, kemudian pelanggan langsung puas. Jadi produktivitas naik, stabil, tidak banyak gangguan. Kemudian reputasi, otomatis reputasi kalau misalnya produk kita stabil, selalu dengan harapan pelanggan, maka pelanggan tidak banyak tanya. Reputasi kita terjaga. Kemudian sustain, artinya berkelanjutan. Jadi besok bikin lagi orang datang, besok bikin lagi orang beli, dan seterusnya. Jadi inilah pentingnya quality, baik dari sisi pelanggan, dari sisi produsen. Maka ini produsen dan pelanggan tidak bisa kita membuat produk itu hanya sisi produsen, tapi juga harus mementingkan juga sisi pelanggan. Oke, saya. Nah, sekarang kita lihat eh, slide berikutnya ini. Jadi dari cerita-cerita tadi, ya, coba kalian jelaskan mana yang lebih penting dalam industri. Ini teknik industri ini ya, produk yang laku atau produk yang berkualitas tinggi. Oke, coba dipikir. Saya kasih 10 detik. Mana yang lebih penting? Saya buat produk itu laku atau saya buat produk yang berkualitas tinggi? Gimana? Kalau ada ditanya, ya kan? Mana yang lebih laku? Handphone Samsung atau handphone iPhone? Ya kan? Atau ditanya lagi, mana yang lebih bagus kualitasnya? Handphone Samsung atau handphone iPhone? Jawab kira-kira apa, ya? Nah, kalau kita jelaskan mana yang lebih penting, ya, kita lihat sebagai berikut, ya. Produk yang laku versus produk berkualitas tinggi. Produk berkualitas tinggi tapi tidak laku. Ini kan kita bikin agak ekstrim. Produk yang berkualitas tinggi tapi tidak laku. Contohnya, karena tidak sesuai selera pasar. Kita lihat misalnya nasi uduk super premium, harga 50.000 per bungkus. Nasinya super enak, kemudian lauknya banyak, ya kan? Kemasannya bagus, canggih, ya. Tapi harganya 50.000. Berkualitas, kualitas tinggi. Secara teknis bagus, tapi gagal secara bisnis. Contohnya misalnya produk produk berkualitas tinggi ini kita jual di pasar mana? Pasar lokal. Orang beli nasi uduk 50.000 nggak apa namanya nggak worth it lah. Ada yang harga 10.000 kok, ya kan? Nah, bagaimana menjualnya ini 50.000? Barangkali di hotel barangkali bisa laku, ya kan? Tapi juga mikir juga, betul nggak nasi uduk 50.000, ya kan? Ini produk berkualitas tinggi tapi tidak laku. Yang berikutnya kita balikkan, produk laku tapi kualitas buruk. Awal-awal barangkali laku karena harga murah, ya kan? Misalnya nasi uduk 1.000 atau nasi uduk 2.000, ya kan? Tapi karena terlalu murah barangkali, ya, lama-lama ditinggalkan pelanggan. Karena apa? Reputasinya buruk, ya kan, barangkali tidak higienis, ya kan, ataupun harga naik turun,
Sehingga kadang porsinya banyak, kadang porsinya sedikit gitu kan ya. Sehingga bisnis tidak sustain atau tidak berkelanjutan. Jadi tadi contohnya ayam crispy yang murah tapi cepat basi, bikin sakit perut, pelanggan kabur. Dia murah, produk laku, tapi kualitas buruk. Itu cuma awalnya, setelah itu ditinggalkan. Nah, kalau seperti ini, apa jadi yang akan kita pilih? Yang laku atau yang berkualitas tinggi? Sebagai seorang teknik industri, ya, tugas kita sebagai engineer teknik industri adalah membuat produk yang apa? Yang laku, ya. Jadi kita buat produk itu harus laku, harus bisa sesuai dengan kemampuan pelanggan. Kalau pelanggan itu nasi uduknya mampunya tadi 10.000, ya kita jual harga 10.000. Jangan kita paksakan dengan harga bisa 20.000 atau 30.000. Jadi yang penting produk itu laku karena sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Jadi kebutuhan pelanggan itu apa? Itulah kualitas ya. Kualitas tidak harus tertinggi ya, tapi harus sesuai ekspektasi target pasar. Misalnya di daerah desa kah, di daerah kota kah, atau premium kah, atau ekonomis kah ya. Jadi yang dikatakan quality tadi apa? Sesuai dengan keinginan pelanggan. Kalau pelanggannya cuma mampu 10.000 yang dijual 20.000 ya pelanggan tidak mau karena tidak sesuai dengan keinginannya. Ya. Kemudian kalau misalnya kemampuan 10.000 dan harganya 10.000 kan cocok itu. Keinginan 10.000 yang ada harga 10.000. Dan kemudian kualitasnya itu ya kalau makanan ya harus bersih, ya kan ini standar harus apa namanya porsinya cukup, kemudian lauknya memadai, ya kan? Jadi standar. Jadi kalau 10.000 itu seperti ini, ya. Jadi produk itu kita buat harus laku dulu. Supaya apa? Supaya bisnis itu jalan. Jadi tugas teknik industri ya, kalian sebagai orang teknik industri akan menjalankan industri, buat satu produk yang membuat hasilnya itu laku gitu loh. Kemudian kualitas itu dijaga agar pelanggan itu kembali lagi. Kemudian ada pelanggan yang lain lagi, maka kualitas disesuaikan. Nah, kembali ke pertanyaan, mana yang lebih berkualiti? Handphone Samsung atau handphone iPhone? Oke, nah, itu kalian simpan jawaban kalian masing-masing ya. Jadi ada highlight kalimat yang perlu ditekankan di sini. Quality quality ditentukan oleh customer perspektif. Jadi kalau customer pengen murah, ya kasih produk yang murah, tapi tetap berquality. Kalau pelanggan pengen produk yang trendy, maka jualah produk yang trendy. Jadi ini kemampuan kita membaca keinginan apa? Customer ya. Jadi ini yang perlu kalian camkan ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke istilah quality assurance atau penjaminan mutu. Jadi quality itu harus dijamin. Jadi tadi kita beli tadi ayam apa? Eh, ayam apa tadi? Cheese Factory. Yang memastikan kita itu mau masuk ke toko itu apa? Yang memastikan kita mau apa berantri-antri menunggu di kedai tadi ayam ayam yang tadi itu apa? Itu yang disebut sebagai apa? Assurance. Kita mau deal, kita mau beli karena sudah ada jaminan. Oh, kalau ayam ini rasanya seperti ini, ya kan? Kalau ayam eh, apa? Ayam penyet rasanya seperti ini. Jadi ada assurance. Assurance itu artinya apa? Keinginan itu sudah dibayang-bayang bisa terpenuhi. Nah, itu artinya membuat si pembeli atau si customer itu yakin bahwa yang akan dia dapatkan itu sesuai dengan keinginannya. Maka itu dijamin dalam apa? Quality assurance. Nah, kalau pembeli tidak yakin atau customer tidak begitu confident, maka tidak terjadi namanya bisnis. Jadi bisnis itu jalan kalau ada assurance. Nah, ini penting sekali. Kalau tidak ada assurance, tak ada bisnis. Ya kan? Nah, contohnya ini. Kita ada customer dari apa namanya dari Singapura mau pesan apa kapal tongkang.
Ini tongkang ini kira-kira panjangnya misalnya 300 meter, lebar anggaplah 30 meter. Jadi ini barang contoh, ya kan? Nah, bagaimana kita memastikan tongkang ini dapat dibuat tepat waktu, ukuran sesuai? Itu yang diinginkan oleh si customer dari Singapura tadi. Dia pengen pastikan dulu. Misalnya ini harus dalam 6 bulan harus siap. Kemudian ukurannya tadi apa? 300 meter kali 20 meter. Dan bentuknya seperti ini. Nah, kalau misalnya si customer atau calon pelanggan tadi tidak assure, tidak yakin, maka ini tidak jadi dipesan. Maka untuk memastikan ini deal, maka si customer, calon customer tadi harus punya keyakinan terhadap si pembuat kapal ini bahwa kapal itu akan jadi dalam waktu 6 bulan dan ukurannya sesuai dengan yang diharapkan. Dengan detail-detail teknis seperti apa. Nah, itu bagaimana memastikannya? Oke, atau ada lagi seperti ini. Kita lihat, nah ini. Ini ada produk makanan, ada susu, ada permen, ada macam-macam lah. Ada coklat, ya kan? Kalau kalian misalnya ke supermarket gitu kan, ada yang punya anak mau beli susu barangkali, ya untuk anaknya atau untuk ibu hamil dan sebagainya. Bagaimana kita memastikan produk ini sesuai dengan permintaan pelanggan? Apakah kalau kita mau beli susu ini kita buka kalengnya kemudian kita cicip-cicip? Apakah kalau mau beli coklat kita buka dulu sedikit mana sampelnya kita akan coba? Tidak seperti itu kan kalau kita beli-beli makanan yang sudah ada packing seperti ini. Bagaimana kita memastikan produk ini sesuai dengan permintaan pelanggan? Contohnya ini misalnya dijual di kawasan kawasan Muslim seperti di Indonesia, mintanya apa produk itu? Mereka akan cek apa? Oh, ini ada sertifikat atau stiker halalnya, kan, ya. Halal Indonesia, halal Malaysia, dan sebagainya. Kemudian, oh ini kalau dia misalnya susu yang tidak alergi untuk anak-anak. Jadi, dari mana dia tahu? Kan? Dari mana? Kita lihat dari kemasannya, ya kan? Dari standarnya, kemudian dari bentuk rupanya, dari segi packingnya, dan sebagainya. Nah, ini assurance. Kalau ditimbang-timbang, kemudian harganya cocok, dan ini sesuai dengan keinginan, maka terjadi deal. Nah, tadi kalau tadi belum dibuat, kali ini langsung diangkat, ya. Jadi kesimpulannya apa? Untuk terjadinya bisnis harus ada quality assurance. Jadi quality assurance itu dijamin, misalnya tadi kalau beli kapal dalam apa? Kontrak. Kemudian standarnya apa kapal itu? Kemudian prosedur pembuatannya seperti apa? Sehingga si pembeli itu merasa confident. Oh, ini quality assurance-nya bagus loh. Kontrak ditandatanganin, kalau terlambat kena denda, udah standar kapal yang seperti ini, prosedur buatnya seperti ini, jelas semua. Waktunya 6 bulan. Nah, ini kalau ini bagus ya, jadi perusahaan-perusahaan yang sudah mapan ya, mereka punya standar khusus, prosedur yang bagus, sehingga si pelanggan atau calon pelanggan itu yakin dengan produknya ini. Oke, maka ini yang membuat quality assurance itu bisa meyakinkan pelanggan. Nah, ini ada standar-standarnya, misalnya standar STM lah, standar TÜV lah, ada macam-macam. Ya, ini standar. Ya, standar Jerman, standar Amerika, standar Indonesia, ya, standar Australia. Nah, ini yang membuat si calon pelanggan itu confident. Oh, ini assurance, ada jaminan, kan? Kemudian tadi mengenai makanan gimana? Makanan juga ada standar standar HACCP, kemudian standar packing yang bagus, kemudian halal dan sebagainya. Nah, itu juga standar ya. Tapi tidak ada kontraknya kalau kita beli susu ya. Tapi ada jaminan lah dari pemerintah atau negara kalau misalnya barang ini tidak bagus, beracun, maka si pembuat akan menerima sanksi ya dan sebagainya. Nah, kalau cerita seperti tadi ya, maka kualitas itu atau quality itu dimulai kapan? Ya, tadi assurance itu menjamin
terjadinya bisnis, ya kan? Kemudian assurance itu menjamin produk itu akan dibuat sesuai dengan keinginan. Assurance itu akan menjamin produk itu bisa eh, diberikan atau diserahkan kepada customer dengan bentuk sesuai dan harga yang memadai. Jadi kapan quality itu dimulai? Jadi cerita tadi ya, waktu kita datang ke kedai apa tadi? Kedai ayam tadi, maka di pikiran kita sudah terbentuklah apa bentuk ayam itu. Itulah quality. Jadi quality itu ada dimulai pada saat produk itu sendiri belum belum jadi, belum belum nyata kepada pelanggan. Tadi kita menunggu ayam itu sudah kita bayar gitu kan ya. Kita membeli tongkang tadi, tongkangnya juga belum jadi tapi sudah ada bayar apa namanya down payment gitu ya. Kemudian kita beli apa namanya susu, susunya pun sudah jadi sebenarnya tapi belum kita coba gitu kan. Jadi kita bisa katakan wali itu dimulai pada saat produk itu belum dibuat, before product. Dan quality juga harus ada ya untuk memastikan tadi assurance itu pada produk itu dibuat. Kan tadi misalnya contoh panjang kapal tadi tongkang tadi 300 meter. Jadi pada waktu pembuatan jangan sampai salah potong, jangan sampai salah material, jangan sampai tidak ada yang tidak ada bagian yang tidak dilas. Nah, ini kan harus dikontrol. Nah, ini berperanlah quality di situ quality control, ya kan? Kemudian setelah produk itu jadi, contoh tadi susu gitu kan ya, packingnya seperti apa? Kemudian standarnya yang mau dipasang apa, ya kan? Kemudian berapa lama produk itu expire. Kalau kapal, produk itu apa namanya, jaminannya berapa tahun. Jadi quality itu kalau kita perhatikan, ada pada saat sebelum, pada saat pembuatan, dan pada saat produk itu sudah selesai dibuat. Tadi disebut dengan eh, jaminan kualitas setelah apa namanya pembelian. Jadi quality itu kalau begitu tidak bisa dihilangkan ya. Sebelum dibuat sudah ada, pada waktu dibuat sudah ada, setelah dibuat pun masih ada. Oke, itu kalau ditanya kapan quality itu, ya. Awalnya adalah sebelum produk itu dibuat. Nah, tadi kita bicara during produk, ya. Ada namanya pengendalian atau kontrol. Jadi kontrol ini adalah memastikan, ini bagian dari assurance, ya. Quality control telah mensupport assurance, memastikan bahwa keinginan pelanggan tadi terpenuhi. Contohnya tadi ayam gorengnya itu misalnya harus crispy. Maka quality control harus menjamin temperaturnya berapa, minyaknya pakai apa, kemudian apa namanya, berapa lama digoreng, ya kan? Kemudian macam-macam lah. Jadi ini apa namanya kejunya seperti apa, sambalnya seperti apa. Jadi ini dikendalikan sehingga apapun yang membuat produk itu bisa melenceng dari cita-cita pelanggan tadi itu dihilangkan. Contohnya tadi bikin kapal, panjangnya harus dipastikan. Jangan sampai salah potong sehingga kepanjangan atau kependekan, ya kan? Dan ini ditentukan oleh apa? Bagian quality control, pengendalian mutu, ya kan? Ini tugasnya banyak, ya. Dari segi material, dari segi proses, dari segi testing dan sebagainya. Oke, itu cerita quality assurance quality control. Sekarang kita lanjutkan dengan namanya kita desain untuk quality. Jadi kita membuat produk itu harus awal-awal sudah memikirkan quality. Itu dikatakan sebagai design for quality. Nah, di desain for quality ini kita bayangkan kita ingin bikin apa tadi? Ayam nasi uduk harga 10.000 tapi enak, higienis. Kemudian kuantitasnya memadai. Jadi itu sudah didefinisikan, ya. Itu dikatakan sebagai customer CTQ, customer apa namanya, eh customer technical quality, ya. Jadi keinginan customer itu apa, kemudian baru diturunkan istilahnya teknisnya, kemudian bagaimana cara membuatnya dan seterusnya, ya. Sehingga di sini dari customer menjadi proses, kemudian menjadi eh, keinginan customer yang sesungguhnya.
Contohnya adalah DFSS. Jadi namanya Design for Six Sigma. Jadi Six Sigma ini adalah apa? Membuat satu variasi produk yang betul-betul semuanya seragam. Tidak ada istilahnya eh, kurang lebihnya lah. Artinya betul-betul sama. Contohnya kalau kita makan eh, apa ayam apa namanya ayam eh, keju tadi di toko A sama, di toko B sama, di toko C sama. Itu dikatakan sebagai variasi yang sedikit. Nah, ini dicapai dengan apa? Six Sigma, ya. Nanti kalian bisa lihat lagi detailnya, ya. Nah, kalau kita bicara proses, quality itu pasti harus ada proses, ya. Jadi kita membuat produk bukan simsalabim, ya. Ada bahan, ada apa namanya komponennya, ada informasinya, teknisnya kan, segala macam cara membuatnya, maka dijalankan dalam satu proses. Misalnya proses pembuatan eh, apa namanya mobil, kan ada tahapan-tahapannya. Proses buat motor, proses buat pesawat terbang, proses buat nasi uduk pun ada juga tahap-tahapannya. Masing-masing proses itu dikendalikan. Itu dikatakan sebagai input yang bisa dikendalikan. Tetapi ada juga yang tidak bisa dikendalikan. Nah, ini bagaimana mencarinya, ya. Nah, masing-masing apa namanya proses ini bertujuan apa? Untuk membuat produk yang diinginkan pelanggan. Nah, produk ini ada karakteristik. Tadi kalau nasi uduknya apa? Hangat, lauknya cukup, pedasnya, sambalnya udah gitu kan. Ada karakteristik. Kalau nasi apa ayam ayam penyet, dia ada cabenya, ada apa namanya tahu tempenya, ada apa namanya bumbu-bumbu bumbunya, ya kan? Itu karakteristik. Kalau misalnya mobil balap, karakteristiknya jalannya cepat, meluncur gitu kan. Kalau mobil eh, angkutan, apa baknya besar. Jadi karakteristik ini adalah dari sifat dari produk tersebut. Sehingga karakteristik ini tergambar dalam output. Nah, output ini akan dikembalikan atau diukur ke kepuasan pelanggan, dimonitor, kemudian dikendalikan ke sini. Jadi namanya feedback. Apakah yang tadi kita buat itu sesuai dengan kebutuhan pelanggan? Kalau tidak sesuai, perbaikin. Nah, gitu. Kalau sesuai, bagus. Ya kan? Nah, ini dipantau dengan apa? Dipantau dengan namanya statistical process control. Jadi proses tadi kita atur-atur sehingga kita lihat, terkontrol, terkendali. Nah, ini dikatakan sebagai proses kontrol menggunakan statistik. Ini gambaran secara simpelnya bagaimana suatu proses pembuatan eh, suatu produk jasa atau produk eh, manufaktur, ya. Nah, kita tadi bicara apa tadi? Six Sigma, ya kan? Eh, Six Sigma itu adalah bicara mengenai berapa banyak deviasi atau penyimpangan dari nilai targetnya. Nah, Six Sigma itu artinya kita mempunyai nilai 6 sigma, ya. Jadi bagaimana penyimpangan itu betul-betul sedikit sehingga produk yang rusak dalam 1 juta itu, misalnya kita bikin 1 juta komponen, 1 juta mobil, itu yang rusak cuma 3,4. Jadi 1 juta mobil dibikin 3,4 yang rusak. Itu dikatakan sebagai target Six Sigma, ya. Jadi ketat sekali, ya kan? Jadi kalau misalnya 3 sigma itu masih ada berapa yang rusak? Ada dalam 1 juta itu ppm namanya, part per million, ya, ppm. Itu ada 66.810 yang rusak kalau dibikin dalam 1 juta. Banyak sekali ya kan? Apalagi kalau 1 sigma, ya kan sampai 697.000 yang rusak atau yang tidak sesuai, ya. Kemudian kalau kita bicara spesifikasi, ya, ini kita bicara statistik, ya. Statistik itu ada limit atas, ada limit bawah. Nah, kalau dalam merancang produk, barangkali produk itu kan dibuat sedikit, maka dia selalu dikendalikan bisa cuma 10 biji atau 100 biji, atau 10 bungkus atau 100 bungkus, barangkali bisa dikendalikan.
rasanya sama, kemudian enaknya sama, ya kan? Pada waktu dijalankan, misalnya bikin 1.000 gimana? Mulai terjadi banyak, mulai menyimpang banyak, tapi masih dalam kontrol. Ya. Nah, pada waktu produk itu sudah jadi, produk misalnya sudah jadi sebanyak 1.000 atau 2.000 atau 10.000, maka disampling. Samplingnya gimana? Ternyata hasil sampling menunjukkan ada penyimpangan ataupun variasi yang cukup besar. Nah, ini adalah penyimpangan atau deviasi-deviasi dari tahapan desain, tahapan proses, kemudian tahapan barang itu sudah jadi. Nah, ini yang dikendalikan dalam apa? Eh, Proses, ya. Jadi pengendalian itu diharapkan menuju apa tadi? Six Sigma. Maka makin besar sigmanya atau dalam kategori ini 6 6 sigma, maka makin kecil variasi yang membuat produk itu tidak sesuai. Oke, nah, ini kerjaan yang agak rumit, panjang ceritanya ya. Nanti kalian akan sampai ke sini juga ya. Nah, kita sekarang melanjut dengan namanya payung quality ya. Di quality itu kita anggap sebagai payung ya. Payung itu artinya sesuatu yang menaungi pada waktu panas, pada waktu hujan, sehingga orang tersebut bisa tetap berjalan atau melakukan tugasnya, baik pada waktu panas atau pada waktu hujan. Itu artinya payung itu pelindung lah ya, seperti itu. Artinya apa? Ini terdiri dari manajemen sistem. Jadi perusahaan itu ataupun satu bisnis ada namanya quality management system yang semuanya tersusun untuk menjamin terjadinya quality. Kemudian dari quality management system ada namanya quality assurance. Quality assurance ini semua rencana yang menunjukkan bahwa si pelanggan siapapun itu akan mendapatkan keinginannya. Kemudian memastikan tadi keinginan itu terpenuhi, maka ada namanya apa? Quality control. Ada inspeksi, ada pengukuran, ada testing, ada macam-macam lah ya. Sehingga itu terpenuhi. Jadi kalau kita lihat urutannya, yang paling tinggi itu adalah quality management system. Kemudian di bawahnya itu ada quality assurance. Selanjutnya quality assurance itu dijamin dengan quality control. Ini membentuk satu payung quality ya. Seperti itulah gambaran sederhana bagaimana umbrella quality untuk satu perusahaan. Nah, kalau kita lihat bicara quality assurance ya, saya itu menjamin quality ini. Misalnya kapal ini dijamin akan selesai tepat waktu, bentuknya sesuai dengan gambar, kemudian ukurannya sesuai, kemudian harganya juga tidak melebihi dari target. Keassuran ini banyak ya. Ada ada researchnya, ada analisis, ada desain, ada prototip, ada delivery support ya. Dan ini didukung oleh apa? Ada pengembangan produk, kemudian ada basic sistemnya, kemudian ada productionnya, kemudian ada logistik dari material dan sebagainya. Dan ini semuanya ini mendukung tadi cita-cita siapa? Si customer tadi, ya kan? Sehingga keinginan pelanggan itu terpenuhi di semua pihak di sini. Makanya quality assurance itu tugasnya apa? Audit nanti, ya. Dia mengaudit apakah bagian-bagian yang dalam lingkaran ini mengerjakan sesuai dengan rencana atau tidak, ataukah mengerjakan sesuai dengan arahan atau tidak. Bagaimana mengerjakannya, apa bukti mereka sudah dikerjakan, siapa yang mengerjakannya, bagaimana mengerjakan, itu diaudit oleh orang apa? Quality assurance. Kalau diaudit itu sesuai, berarti harapannya produk kita akan memenuhi keinginan pelanggan. Kalau tidak sesuai, nah ini ada tanda-tanda pelanggan akan kecewa karena hasil audit tidak memuaskan. Jadi audit itu seperti apa namanya, lampu senter ya, meneropong sini meneropong sana ya, sehingga akan yakin ya bahwa perusahaan itu menghasilkan produk yang sesuai keinginan dari pelanggan. Oke, nah
Berikutnya ada istilah PDCA. Ini dalam quality ini sangat populer. Jadi kalau PDCA itu dimulai dari plan dulu ya. Ada plan, kemudian ada do, ada check, ada act. Ya, plan, do, check, action biasanya. Jadi segala sesuatu yang berkenaan dengan quality atau masalah-masalah di quality itu kalau ada masalah kita plankan apa yang jadi masalah, kemudian apa yang akan kita perbaikin, bagaimana melakukannya dan seterusnya. Setelah itu dilakukan, ya kan? Lakukan apa training orang dan sebagainya. Kemudian kalau sudah dilakukan dicek apakah sesuai dengan plan tadi. Kemudian kita identifikasi mana yang tidak sesuai. Kemudian kalau ada sesuatu yang tidak sesuai, kita lakukan act, kita review, kita evaluasi, kemudian kita perbaiki. Nah, kalau ada masalah yang betul-betul perlu kita ulang lagi, kita plan lagi, kita do lagi, kita cek lagi, kita action lagi, ulang lagi. Jadi si PDCA itu seperti roda. Dia akan terus berputar dan makin lama makin makin apa? Tinggi dalam dalam apa? Mendaki gunung gitu ya. Makin tinggi. Jadi ini adalah cara berpikirnya supaya keinginan pelanggan tadi terus terus apa? Terus terjamin dengan roda ini tadi. Oh, ada masalah, kita plan kenapa masalah, apa masalahnya, apa yang kita akan lakukan. Lakukan, ya kan? Kemudian kita cek, oh hasilnya sesuai, tidak sesuai. Kalau tidak sesuai, apa yang kita buat? Kita rencanakan ulang lagi, lakukan terus. Ini artinya ini sebenarnya proses yang alami lah ya. Kalau kita ada masalah, kita rencanakan dulu, kita lakukan, kita cek sesuai apa enggak, ambil tindakan, tindakannya kita rencanakan lagi dan seterusnya. Ini cara berpikir orang quality ya. Oke. Nah, untuk menjalankan quality ini ada personal-personalnya ya. Ada namanya orang yang bergerak di bidang quality assurance. Tadi kerjanya adalah audit, ya kan? Kemudian meyakinkan proses itu sesuai dengan apa namanya standar. Kemudian punya prosedur yang jelas. Jadi quality assurance ini berkaitan dengan apa? Sesuatu ruang lingkup yang menyeluruh, ya, dari apa namanya prosesnya, dari bahan bakunya, dari cara pembuatannya dan sebagainya. Jadi ini kerjaan yang cukup besar ya. Jadi bagi yang berminat ke sini ya barangkali standarnya adalah standar ISO ya kan, memahami pembuatan dokumen, tahu cara membuat audit, melaporkan audit dan sebagainya. Ini orang-orang dalam bidang assurance ya. Jadi ya, bagi yang berminat ya bisa mulai mempelajarin apa-apa yang dikerjakan oleh orang quality assurance ya. Nah, berikutnya ada juga quality control. Quality control ini yang bagian mengecek proses pada waktu dibuat, ya kan? Dicek apakah sesuai, diukur, kemudian kalau perlu dirasa, kemudian diapakan lah, memastikan setiap tahapan itu sesuai. Kemudian kalau terlalu apa namanya bisa diukur, kita buat secara statistik. Nah, ini orang-orang quality control, ya. Dia testing, kemudian dia sampling, kemudian perhatikan standar, apakah sesuai dengan standar, ya. Maka ini juga kerjaannya cukup menjanjikan, quality control. Contohnya inspektor itu quality control, ya. Nah, standar-standar itu contohnya untuk personal itu ada namanya chest sweep untuk welding, ada ASQ untuk quality engineer, quality auditor, quality technician, ada lagi Six Sigma Green Belt, ya. Ada lagi quality untuk HACCP, ada OSAS, ada CAN. Nah, ini semuanya standar-standar, ya. Standar untuk apa? Untuk personal. Jadi kalau misalnya kalian mempunyai eh, kualifikasi sebagai Certified Quality Auditor dari ASQ, wah itu udah mantap tuh. Atau sebagai CSWIP untuk Welding Inspector, ya kan? Atau untuk apa namanya EOQ untuk orang yang akan kerja di quality atau standar Eropa. Atau kalian punya
kompetensi untuk HACCP, artinya untuk produk-produk makanan. Nah, ini adalah eh, kualifikasi-kualifikasi personal yang terlibat dalam quality. Baik itu assurance maupun dia apa tadi? Quality control. Oke. Nah, untuk penutupan kalian cek lah ya. Apakah kalian sudah paham beda antara QA dan QC? Kemudian menjelaskan kenapa kualitas ada sebelum produk itu dibuat. Dan kalian bisa menghubungkan kualitas assurance dengan keberhasilan bisnis. Tadi sudah kita jelaskan, coba kalian pahami lagi. Kemudian memberikan contoh praktis ya, QA, QC di industri itu seperti apa. Ini adalah yang kalian harus cek selama tadi kuliah, apakah sudah memahami atau tidak. Oke, nah ini ada tugas ya, tugas kelompok sedikit aja ya. Jadi ini adalah tugas mengenai judulnya Survei Mahasiswa tentang Kualitas dan Produk yang Laku. Nah, ya kan? Instruksinya kalian datangin 5 orang mahasiswa dari fakultas yang berbeda, misalnya dari FKIP, dari ekonomi, dari teknik mesin, boleh juga dari hukum, pokoknya dari 5 orang mahasiswa dari fakultas yang berbeda-beda, ya. Kemudian kalian wawancarain, kalian rekam. Jangan lama-lama, misalnya satu orang mahasiswa 5 sampai 10 menit lah, ya. Pertanyaannya, ini ada pertanyaan utama lah, bisa sambil ngobrol-ngobrol, apa kabar Kak, apa kabar Dek, misalkan. Pakai bahasa basi sedikit-sedikit boleh lah. Yang ditanyakan apa? Apa arti kualitas? Kalian kan sudah tahu, ya, kualitas itu apa. Kalian dengarlah, menurut mahasiswa yang belum kuliah, kuliah ini, apa itu menurut mereka kualitas? Kemudian pertanyaan kedua, oh kalau begitu, apakah produk yang berkualitas selalu paling laku, Kak? Ya, gitu kan? Kalian bisa pakai bahasa yang mereka pahami lah. Apakah produk yang paling berkualitas selalu laku? Nah, gitu ya kan? Kemudian kalian tanya lagi, mana yang lebih penting bagi produsen? Kualitas tinggi atau produk yang laku? Nah, ini kan sudah kita kasih tahu kan, bagaimana menurut pemahaman mereka yang belum kuliah ini, ya kan? Mana sih yang lebih penting Kak? Atau yang lebih penting Dek? Ataupun Bro, mana yang lebih penting? Kualitas tinggi atau produk yang laku dijual? Gitu kan? Nah, ini dari 3 pertanyaan utama ini kalian rekam, ya kan? Nanti dari 5 wawancara ini kalian gabungkan jadi satu video, ya. Kalian potong-potong, kalian compile lah, ya kan? Totalnya barangkali jadi 15 sampai 20 menit. Ya. Kemudian video ini harus diawali dengan intro kelompok kalian, nama anggota, tujuan survei, kemudian isi video ada cuplikan wawancara responden, kemudian tutup dengan apa? Kesimpulan berdasarkan wawancara, kemudian kalian tampilkan apa namanya? Angka-angka di situ gitu kan. Nanti kalian sampaikanlah apa hasil dari interview kalian itu. Ya kan? Kemudian kalian tutup dengan kesimpulan berdasarkan wawancara mayoritas mahasiswa berpendapat bahwa produk yang laku lebih penting daripada kualitas tertinggi. Nah, ini kan tujuan kita ke situ kan. Betul nggak hasil dari itu tadi? Ya kan? Selama kualitasnya fit for use dan sesuai dengan ekspektasi pasar. Itu kalimat penutup pada tugas kalian nanti. Tapi kalian buktikan dulu apakah betul yang akan kita buktikan ini ya. Kemudian yang berikutnya kalian upload ya video tadi ke YouTube. Kemudian kalian submit video dan tugasnya tadi. Tugas itu terdiri dari apa tadi? Dari video dan juga laporan lah ya. Laporan dan bagaimana hasil laporannya itu berupa apa? PDF gitu ya. Jadi ada laporannya, kemudian ada videonya dan ini kalian upload ke YouTube dalam laporan tugas dan juga dikirimkan tugasnya itu ke ke email saya tadi ya, ke email saya yang biasa ada itu, kemudian juga termasuk link videonya dikirim masing-masing ya. Jadi masing-masing orang dalam kelompok itu mengirim tugas. Jadi tidak ada lagi, Pak saya ikut mengerjakan tugas, tapi tak kirim hasilnya. Jadi yang mengirim masing-masing. Jangan harap kawannya akan mengirimkan. Yang tidak mengirimkan tidak dianggap mengerjakan tugas. Dan ingat, setiap tugas hanya punya waktu 1 minggu. Ya, tidak perlu berlama-lama. Oke, semangat. Ya, ada pertanyaan?
Nah, kalau ada pertanyaan, kalian tulis di mana? Di komentar di YouTube ya. Jadi masing-masing yang menonton kuliah ini, menyaksikan kuliah ini harus apa tadi? Harus subscribe, harus share, harus komen. Nah, komen ini bisa pertanyaan, bisa berupa komen. Dan komen ini bisa dijawab atau pertanyaan ini bisa dijawab oleh siapapun, baik yang mahasiswa juga ataupun oleh saya. Jadi tidak mesti menunggu dari komen saya. Kawan-kawan yang lain bisa langsung memberikan menimpali komen tersebut. Oke, nah, saya harap ini bisa bermanfaat ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Eh, kita akhiri kuliah kita. Assalamualaikum warahmatullahi